Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2020 Masehi. Kembali kita bisa melanjutkan thalabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keafiatan, menjaga kita dari segala bentuk penyakit, memberikan kita keistiqomahan di atas jalan ilmu, serta membimbing kita untuk mengamalkan segala yang telah kita ilmui. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Pada pekan sebelumnya kita telah menjelaskan syarat yang ketiga dan juga keempat dari syarat-syarat sah sebuah transaksi. Syarat yang ketiga di poin 316 dikatakan wa ayyakuna al-'aqidu malikan lisyai'i aw ma'dzunan lahu fihi wa huwa balighun rasyid. Dan ini sudah kita jelaskan. Adapun syarat yang keempat di halaman 141 di poin 317 beliau mengatakan wa min syurutil bai'i aidan alla yakuna fihi riba. Tidak boleh ada unsur riba di dalam transaksi tersebut. Dan kita telah menjelaskan bahwa riba itu terbagi menjadi tiga, bisa dilihat di footnote di halaman yang sama, footnote nomor 1. Riba terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan riba al-fadl. Al-fadl artinya ziyadah, tambahan, yaitu mentransaksikan barang ribawi dengan yang sejenis dengan takaran yang tidak sama. Seperti menukarkan 1 gram emas dengan 1,5 gram emas. Menukarkan uang Rp100.000 dengan uang Rp95.000. Atau menukarkan kurma yang takarannya 1 kilo dengan kurma yang lain yang takarannya 2 kilo dan seterusnya. Itu yang disebut dengan riba al-fadl. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan riba nasi'ah. An-nasi'ah artinya penundaan. Maksudnya mentransaksikan barang ribawi dengan cara tidak kontan. Dan contohnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan nanti insya Allah kita akan perjelas dengan mendatangkan contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan riba al-qard, yaitu riba hutang piutang. Ketika seseorang berhutang, si pemberi hutang atau pinjaman mensyaratkan kepada yang berhutang agar dia membayar lebih atau memberikan manfaat berupa barang ataupun jasa. Itu disebut dengan riba al-qard. Baik, pada hari ini kita akan ambil satu hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala di poin 317. Di dalam hadis itu disebutkan harta-harta ribawi atau al-asnaf ar-ribawiyah. Karena untuk diketahui bahwa tidak semua harta bisa terjangkiti transaksi riba. Tidak semua harta bisa terkena dengan riba. Harta-harta yang bisa terkena dengan transaksi riba itu hanya beberapa saja yang akan disebutkan dalam hadis tersebut. Kita baca dulu hadisnya. Hadis Ubadah ibnu Samit عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف
fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba. Rawahu Muslim. Saya ulangi. An Ubadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahab. Emas apabila ditukarkan dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah. Perak apabila ditukarkan dengan perak. Wal burru bil burri. Gandum dari jenis bur apabila ditukarkan dengan gandum dari jenis bur juga. Wasyairu bisyairi, dan gandum dari jenis syair juga apabila ditukarkan dengan gandum dari jenis syair. Wattamru bitamri, dan kurma apabila ditukarkan dengan kurma juga. Wal milhu bil milhi, dan al milh garam apabila ditukarkan dengan garam. Maka syaratnya, kata Nabi, mislan bimislin sawaan bisawain. Takarannya harus sama. Takarannya harus sama, tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang. 2 gram emas apabila ditukarkan dengan emas, maka harus dengan 2 gram emas. 1 kilo kurma apabila mau ditukarkan dengan kurma juga, maka harus dengan 1 kilo juga. Mislan bimislin sawaan bisawain. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. Atau sebelumnya, dari az-zahabu biz-zahab, dari az-zahabu biz-zahabi, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi, sampai dengan ucapan beliau sawaan bisawain. Dari az-zahab biz-zahab sampai dengan ucapan beliau sawaan bisawain, itu menjelaskan tentang riba al-fadl. Riba al-fadl. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf. Dari sini sampai terakhir itu penjelasan tentang, atau sampai ungkapan beliau, sampai ucapan beliau fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya. Dari fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, itu penjelasan tentang riba nasi'ah. Jadi dari az-zahabu biz-zahabi, dari awal hadis sampai dengan sawaan bisawain, itu riba al-fadl. Adapun dari ucapan beliau fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, itu penjelasan tentang riba nasi'ah. Apa artinya? Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, apabila jenis dari barang ribawi ini berbeda tatkala ditukarkan. Misalnya emas dengan perak, jenisnya berbeda. Emas dengan perak. Begitu pula gandum dengan kurma, itu jenis yang berbeda. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, apabila jenisnya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka transaksikanlah sesuka kalian idza kana yadan biyadin, dengan syarat harus kontan. Yadan biyadin, dengan syarat harus kontan. Faman zada aw istazada, dan barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, faqad arba, maka dia telah berbuat riba. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kita akan jelaskan insyaallah taala lebih jelas. Saya punya ringkasan di sini sedikit, diperhatikan. Dalam hadis tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-amwal atau al-asnaf ar-ribawiyah. Menyebutkan al-amwal atau al-asnaf ar-ribawiyah. Harta-harta atau barang-barang ribawi.
Karena tidak semua harta bisa terjangkiti riba sebagaimana yang kita katakan. Dalam hadis Ubadah tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 6 barang ribawi. Ada 6 barang ribawi. Yang pertama, dan ada 6 barang ribawi, dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengkelompokkannya menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada kelompok az-zahabu wal fiddah. Itu kelompok yang pertama. Sedangkan yang kedua ada kelompok al-burru, asy-syairu, at-tamru, dan al-milhu. Ini kelompok yang kedua. Al-burru, asy-syairu, at-tamru. Ini kelompok yang kedua. Az-zahab wal fiddah itu kelompok yang pertama. Al-burru, asy-syairu, at-tamru, al-milhu itu kelompok yang kedua. Jadi ada 6 jenis barang ribawi dijadikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama az-zahab wal fiddah, kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua al-burru, asy-syairu, at-tamru, al-milh. Az-zahab wal fiddah, az-zahab emas, al-fiddah perak. Al-burru dan asy-syair itu gandum, hanya saja jenisnya berbeda. At-tamru kurma, al-milhu garam. Nah, para ulama rahimahumullahu ta'ala sepakat bahwa transaksi riba itu bisa terjadi pada ke-6 jenis harta ini. Para ulama sepakat bahwasanya transaksi riba bisa terjadi pada ke-6 jenis harta ini. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat, apakah harta-harta yang lain itu bisa terjangkiti penyakit riba sebagaimana ke-6 harta ini? Seperti uang, ya, rupiah tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Begitu pula dengan beras, tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maka apakah uang atau beras itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok al-asnaf ar-ribawiyah? Para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat, dan pendapat yang kuat, pendapat kebanyakan para ulama kita, bahwasanya barang-barang yang lain, harta-harta yang lain bisa dimasukkan ke dalam al-amwal ar-ribawiyah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maka mereka pun berusaha untuk mencari al-illah, sifat yang ada pada harta-harta tersebut. Al-illah atau sifat yang ada pada harta ribawi ini. Mereka pun dalam menentukan illah atau sifat yang ada pada harta ribawi ini, yang ada pada setiap harta ribawi ini, berbeda pendapat. Namun pendapat yang kuat adalah apa yang ada dalam ringkasan ini. Bahwasanya az-zahab wal fiddah ini illahnya atau sifatnya, sifat yang ada pada zahab dan fiddah yang sama adalah as-samaniyah. As-samaniyah artinya dijadikan sebagai harga. As-samaniyah bisa menjadi harga atau dia berupa harga. Maka fayulhaqu bihima kullu ma huwa samanun. Maka semua yang dijadikan sebagai harga dimasukkan juga ke dalam kelompok yang pertama ini. Saya ulangi, az-zahab wal fiddah
Illahnya atau sifatnya yang ada pada kedua harta tersebut, emas dan perak itu adalah samaniyah, bisa dijadikan sebagai harga. Fayulhaqu bihima kullu ma huwa samanun. Maka semua yang dijadikan sebagai harga dari sebuah barang, ya, maka dimasukkan ke dalam kelompok yang pertama ini. Seperti mislul awraq an-naqdiyah, seperti mata uang pada zaman kita sekarang. Entah itu yang berupa rupiah, kemudian dolar, real, dan yang lainnya. Karena itu semua merupakan mata uang yang dijadikan sebagai satuan harga. Sehingga kesimpulannya, semua mata uang yang ada itu juga termasuk al-asnaf ar-ribawiyah, harta ribawi. Dimasukkan ke dalam kelompok yang pertama. Baik. Kemudian kelompok yang kedua yaitu al-burru wasyairu. Apa ilahnya? Apa sifat yang ada pada setiap harta yang ada di kelompok yang kedua ini? Para ulama juga berbeda pendapat. Namun yang kuat insyaallah ta'ala yang lebih rajih, ilahnya adalah al-iqtiyatu waliddikhar. Ilahnya adalah al-iqtiyat waliddikhar. Semua harta ini yang di kelompok kedua ini merupakan makanan pokok, al-iqtiyat. Bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Waliddikhar dan tahan lama, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sifat yang ada pada keempat harta di kelompok yang kedua ini adalah al-iqtiyat waliddikhar. Bisa dijadikan sebagai makanan pokok dan juga bisa disimpan. Al-iqtiyat itu makanan pokok, al-iddikhar bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Maka fayulhaqu bihima atau fayulhaqu biha kullu ma huwa kutun muddakharun. Maka semua yang dijadikan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang kedua ini. Seperti contoh al-aruz, beras, ya. Waz-zurah, zurah itu jagung, dan yang lainnya. Kalau memang ada makanan pokok kemudian tahan lama yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang kedua. Jadi yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, yang pertama adalah al-asnaf ar-ribawiyah. Apa saja harta ribawi itu? Kemudian yang kedua, al-illah, sifat yang ada pada harta ribawi tersebut. Sehingga semua harta yang tidak disebutkan dalam hadis ini, apabila memiliki kesamaan sifat, baik itu dengan kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua, apabila dia memiliki kesamaan sifat dengan kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua, maka dia bisa masuk dalam kelompok al-asnaf ar-ribawiyah. Baik. Kemudian bagaimana caranya agar atau ketentuan-ketentuan bertransaksi ketika mentransaksikan barang-barang ribawi ini agar tidak terjatuh ke dalam praktek riba. Diperhatikan. Yang pertama, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak terjatuh ke dalam praktek riba. Yang pertama, yang bagian atas yang sudah saya lingkari, di situ dikatakan fa'idza bi'a sinfun bijinsihi, apabila harta ribawi ditransaksikan dengan yang sejenis. Diperhatikan. Apabila barang ribawi ditransaksikan dengan yang sejenis. Berarti emas dengan emas, contohnya di dalam kurung, emas dengan emas, kurma dengan kurma, rupiah dengan rupiah, rubiah birrubiah.
Agar terhindar dari transaksi riba, apabila model transaksinya seperti ini, yaitu ketika mentransaksikan barang ribawi dengan yang sejenis, ada dua syaratnya. Yang pertama, syaratnya harus sawaan bisawain. Syarat yang pertama, harus sawaan bisawain atau at-tasawi. Takarannya sama, nominalnya sama kalau dia mata uang. Kemudian yang kedua, dia harus yadan biyadin. Harus kontan atau istilah yang lainnya disebut dengan at-taqabud. Sawaan bisawain at-tasawi, yadan biyadin at-taqabud. Saya ulangi, apabila barang ribawi ditransaksikan dengan yang sejenis, contohnya ada di dalam kurung, maka agar terhindar dari riba harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama harus sawaan bisawain, kemudian yang kedua harus yadan biyadin. Sawaan bisawain juga disebut dengan at-tasawi, takarannya nominalnya harus sama. Kemudian dia harus yadan biyadin, dia harus kontan. Transaksi serah terima dilaksanakan di majelis akad atau dengan istilah lain disebut dengan at-taqabud. Nah, perhatikan kembali. Apabila syarat yang pertama ini tidak terpenuhi, katakanlah dia tidak terpenuhi, berarti takarannya berbeda, nominalnya berbeda. 100 ditukarkan dengan 95 rupiah. 1 kilo kurma ditukarkan dengan setengah kilo kurma. Tidak tasawi, maka dia akan terjerumus ke dalam ribal fadl karena takaran yang tidak sama. Baik. Lalu apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat yang kedua, katakanlah takarannya itu sama. Ya, kurma dengan kurma sama-sama 1 kilo. 100.000 dengan 100.000 sama-sama nominal 100.000. Takaran sama, tapi tidak yadan biyadin. Ya, syarat yang kedua ini tidak terpenuhi, maka dia juga terjerumus ke dalam riba. Namun bukan riba fadl, tapi riba nasi'ah. Riba nasi'ah, mentransaksikan barang ribawi dengan cara tidak kontan. Baik, semoga dipahami. Kemudian jenis transaksi yang kedua, ya. Jenis yang kedua yang berikutnya wa idza bi'a sinfun bi ghairi jinsihi ma'a ittihadil illah. Wa idza bi'a sinfun bi ghairi jinsihi ma'a ittihadil illah. Jenis transaksi yang kedua, apabila barang ribawi ditransaksikan dengan barang ribawi yang lain dengan barang ribawi yang jenisnya berbeda, tapi ma'attihadil illah, illahnya sama. Jenisnya berbeda tapi illahnya sama. Contohnya az-zahab bil fiddah, menukarkan emas dengan perak. At-tamar bisyair, menukarkan kurma dengan gandum. Ad-dolar birrubiyah, dolar dengan rupiah. Az-zahab birrubiyah, mentransaksikan emas dengan rupiah. Ini jenis transaksi barang ribawi dengan yang jenisnya berbeda tapi ilahnya masih sama. Masih dalam kelompok yang sama begitu. Entah itu berada di kelompok yang pertama atau berada di kelompok yang kedua, ilahnya masih sama, tapi jenisnya berbeda. Seperti contoh ini, maka syarat yang harus terpenuhi itu hanya satu, yaitu yushtaratu fihi taqabudu faqat. Syaratnya hanya satu agar terhindar dari transaksi riba, disyaratkan harus taqabud, transaksinya di majelis akad, tidak boleh ditunda, harus dilakukan dengan kontan. Sehingga pada kasus yang kedua ini, jenis transaksi yang kedua ini tidak akan terjadi padanya ribal fadl.
tidak akan terjadi padanya riba al-fadl. Karena tidak disyaratkan takarannya harus sama. Yang disyaratkan harus kontan. Sehingga untuk jenis transaksi yang kedua ini hanya bisa terjangkiti penyakit riba nasiah. Sehingga syaratnya harus yadan biyadin atau taqabud. Ketika kita menukarkan rupiah dengan dolar, mustahil nominalnya sama. Karena dolar jauh lebih mahal daripada rupiah. Dan itu hukumnya boleh. Dengan syarat transaksinya harus di majelis akad. Tidak boleh ditunda. Ketika kita mentransaksikan misalnya kurma dengan syair, gandum dengan kurma dengan gandum, ini jenisnya berbeda, tapi ilahnya sama, sifatnya masih sama. Maka takaran boleh beda, namun transaksinya harus yadan biadin. Kemudian yang terakhir, apabila model transaksinya seperti yang terakhir yang di bawah, wa idza bi'a sinfun bi ghairi jinsihi ma'a ikhtilafil illah. Wa idza bi'a sinfun bi ghairi jinsihi ma'a ikhtilafil illah. Apabila ditransaksikan barang ribawi dengan yang tidak sejenis dan ilahnya berbeda, ma'akhtilafil illah, ilahnya beda, jenisnya beda, berarti kelompoknya beda. Ya. Sebagai contoh, al-fiddatu bitamr, mentransaksikan atau menukarkan kurma dengan fiddah. Ya. Apa itu fiddah? Perak. Kemudian al-aruzzu birrubbiyah, membeli atau mentransaksikan beras dengan rupiah. Mentransaksikan beras dengan rupiah. Beras itu berada di kelompok yang kedua. Rupiah berada di kelompok yang pertama. Ilahnya berbeda, jenisnya berbeda. Maka apabila transaksinya modelnya seperti ini, kata para ulama, fala yushtaratu fihi at-tasawi wala at-taqabud. Maka tidak disyaratkan harus dengan takaran yang sama, juga tidak disyaratkan harus dengan kontan. Sehingga kalau ada yang bertanya, bolehkah kita menghutang beras? Boleh. Karena walaupun keduanya merupakan barang ribawi, tapi jenisnya beda, ilahnya juga beda. Maka tidak harus disyaratkan ya dan biadin, tidak harus disyaratkan sawaan bisawain. Tapi kalau ada yang bertanya, bolehkah kita menghutang emas? Saya mau beli emas, tapi dengan cara hutang atau kredit. Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena emas dengan uang itu masih berada dalam satu kelompok. Walaupun jenisnya berbeda, tapi ilahnya masih sama. Maka syaratnya harus taqabud. Harus ya dan biadin. Walaupun tidak disyaratkan harus dengan takaran yang sama. Ini dia penjelasan riba secara garis besar. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Dijabri saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.